Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Izinkan saya untuk memaparkan hasil dari skripsi saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI dari tahun 2016 sampai dengan 2023. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Egy Nur Peji, NIM 2019 017 150. Di sini saya ada dosen pembimbing satu saya, yaitu Ibu Sri Ayem SE, MSc AK CE CPA. Dosen pembimbing dua saya yaitu Bu Sri Lestari Yuli Prastia Tini SE MSA AK CE. Baik, di bab 1 itu ada pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oke. Di slide selanjutnya itu kita ada latar belakang. Latar belakang ini profitabilitas sering dijadikan ukuran kinerja perusahaan yang mendasari perusahaan itu membuat keputusan dan memprediksi kemungkinan perkembangan laba di masa mendatang gitu. Untuk laporan keuangan itu menjadi penting. Jadi karena di dalamnya itu ada informasi akuntansi yang lebih vital bagi sebuah perusahaan gitu. Posisi keuangan, terus hasil operasi dan arus kas perusahaan adalah sejumput informasi akuntansi yang penting bagi perusahaan atau masyarakat umum. Nah, penelitian ini penting dilakukan karena memberikan kontribusi menghindari manipulasi pertumbuhan laba maupun kekeliruan pada suatu perusahaan sehingga dapat meyakinkan calon investor maupun investor lainnya bahwa pertumbuhan laba pada perusahaan memang baik gitu. Baik, di slide selanjutnya juga ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang dilengkapi masalah dalam penelitian ini antara lain yaitu yang pertama mungkin ada apakah kinerja keuangan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, apakah sales growth itu berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, apakah net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Slide selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan antara lain satu untuk menguji apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua untuk menguji apakah sales growth berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga untuk menguji apakah net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Di slide selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain satu bagi akademisi, yang kedua bagi perusahaan, yang ketiga bagi investor. Nah, mungkin yang pertama bagi akademisi itu apa sih? Jadi hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti lebih lanjut tentang pertumbuhan laba dan memberikan kontribusi empiris bagi ilmu akuntansi keuangan gitu. Terus yang kedua itu ada bagi perusahaan. Nah, bagi perusahaan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan agar selalu mengutamakan keahlian dalam bidang keuangan, salah satunya dalam penanganan uang agar tidak terjadi pelaporan pertumbuhan laba yang kurang baik gitu. Jadi selain itu penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan, terutama pada perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur yang terdaftar di BEI, lebih meningkatkan pengawasan terhadap pertumbuhan laba yang menjadi pendapatan gitu. Yang seterusnya bagi investor, jadi penelitian ini dapat menambah informasi bagi investor. Penelitian ini dapat menambah informasi kepada investor mengenai keputusan investasi di perusahaan manufaktur dan informasi kepada investor tentang keadaan perusahaan saat ini. Baik, di bab selanjutnya itu ada bab 2 tinjauan pustaka.
Yang pertama mungkin ada kajian teori, yang kedua ada pengembangan hipotesis, yang ketiga ada kerangka pikir. Di slide selanjutnya ada teori penelitian yaitu signaling theory. Signaling theory ini merupakan informasi yang diberikan perusahaan kepada investor mengenai gambaran perkembangan perusahaan di masa mendatang. Jadi dalam pelaksanaannya pihak internal itu umumnya memiliki pengetahuan lebih luas gitu tentang kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu pihak eksternal merupakan pihak yang sangat dibutuhkan atau membutuhkan informasi untuk mendapatkan wawasan tentang prospek perusahaannya. Yang slide selanjutnya ada kajian pustaka yaitu kinerja keuangan, sales growth, net profit margin, dan pertumbuhan laba. Jadi yang pertama itu kan ada kinerja keuangan. Jadi variable return on asset ROA akan digunakan dalam variabel ini. Jadi return on asset suatu perusahaan adalah ukuran apakah asetnya tersebut berkontribusi terhadap laba atau pendapatan gitu. Jadi hubungan ini memastikan bahwa aset dan sumber daya keuangan perusahaan dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Anas dan Suryono di tahun 2021 berpendapat bahwa ROA yang tinggi akan menentukan tingginya keuntungan yang didapat organisasi atas asetnya gitu. Yang kedua ada sales growth. Jadi pertumbuhan penjualan pendapatan itu berdampak besar pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan mempertahankan laba serta mendanai investasi di masa depan. Yang ketiga ada net profit margin. Yang net profit margin itu indikator yang menunjukkan sejumlah laba yang didapatkan organisasi dalam suatu perusahaan. Alasannya turunnya margin keuntungan di bawah standar industri seringkali karena harga pokok penjualannya itu lebih tinggi gitu daripada harga jual lebih rendah dari pesaingnya. Pertumbuhan laba. Jadi pertumbuhan laba ini adalah indikator gitu yang memperlihatkan prospek pertumbuhan laba di sebuah perusahaan di masa depan. Jadi bisnis ini punya peluang tumbuh berkembang dengan cepat karena dengan margin dan keuntungan yang tinggi itu potensi pertumbuhan suatu perusahaan didorong oleh kemungkinan mencapai atau meningkatkan laba di masa depan gitu. Di slide selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Yang pertama mungkin H1 kinerja keuangan berpengaruh terhadap yang pertama itu ada H1 kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua ada H2 sales growth itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga ada H3 jadi net profit margin itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Jadi pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan laba. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan ROA. ROA ini adalah return on asset, menggambarkan sejauh mana perusahaan berhasil mengelola asetnya gitu. Untuk mencapai tingkat profitabilitas dalam periode tertentu. Jadi ketika rasio ROA-nya tinggi, perusahaan akan menunjukkan efisiensi yang lebih besar dalam mengelola asetnya, jadi sehingga menghasilkan peningkatan profitabilitas. Menurut teori sinyal, kinerja keuangan ini juga berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan ini juga baik mencerminkan kinerja bisnis yang baik. Dalam kondisi ekonomi yang baik, pertumbuhan perusahaan juga cenderung meningkatkan. Oleh karena itu, laba dianggap sebagai ukuran utama kinerja perusahaan. Dengan demikian, peningkatan kinerja keuangan umumnya menunjukkan adanya peningkatan laba yang baik. Pengaruh sales growth terhadap pertumbuhan laba. Jadi pertumbuhan penjualan yaitu merupakan salah satu ciri perusahaan yang dapat mewakilkan prospek sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Jadi makin kuat pertumbuhan penjualannya, suatu perusahaan akan menyebabkan pertumbuhan laba pada periode hal ini.
Jadi karena pentingnya peran penjualan dalam laba yang dihasilkan perusahaan, menurut teori sinyal pertumbuhan pendapatan terkait dengan tingkat pertumbuhan yang merefleksikan kekuatan perusahaan menjadi porsinya dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan operasional. Jadi dalam menjalankan kegiatan penjualan ini, perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan atau menjaga pertumbuhan penjualan yang stabil. Peningkatan profitabilitas sebuah perusahaan akan menjadi bergantung pada peningkatan penjualan bersih perusahaan ini. Pengaruh net profit margin terhadap pertumbuhan laba. Jadi net profit margin ini adalah indikator efisiensi penghasilan laba bersih dari jumlah pendapatan sebuah perusahaan. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mencapai keuntungan dengan tetap mengelola pengeluaran. Efektivitas biaya perusahaan ini ditujukan dengan rasionya yang tinggi sehingga mampu memaksimalkan keuntungan. Nah, teori sinyal ini menyatakan bahwa net profit margin ini mengukur laba yang mampu menghasilkan perusahaan berdasarkan pendapatannya. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin besar pula keuntungan yang dihasilkan. Di slide selanjutnya bisa dilihat untuk kerangka pemikirannya seperti ini ya. Untuk kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba, sales growth juga berpengaruh positif ke pertumbuhan laba. Yang ketiga, NPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Bab selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Ada juga teknik analisa data. Teknik analisa data yang saya gunakan yaitu yang pertama statistik deskriptif, yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji multikolineritas, yang keempat ada uji heteroskedastisitas, yang kelima ada uji autokorelasi, yang keenam ada uji F, yang ketujuh ada uji koefisien determinasi, yang kedelapan ada uji T, yang kesembilan ada uji analisis regresi linear berganda. Di bab selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama mungkin ada hasil uji hipotesis, yang kedua ada pembahasannya. Nah, untuk pembahasan bisa dilihat itu ada pembahasan ini ya seperti di gambar tersebut. Yang pertama mungkin pengaruh kinerja keuangan ini hasil penelitian yang memperlihatkan tidak adanya relasi antara kinerja keuangan dan pertumbuhan laba pada objek penelitian ini. Yang kedua, pengaruh sales growth terhadap pertumbuhan laba ini berdasarkan hasil analisis regresi. Variabel pertumbuhan penjualan atau sales growth menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang seterusnya ada pengaruh net profit margin terhadap pertumbuhan laba. Jadi hasil analisis regresi ini, variabel NPM atau net profit margin ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Bab 5 penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh pada pertumbuhan laba. Tinggi rendahnya kinerja keuangan suatu perusahaan tidak menjamin bahwa pertumbuhan laba akan baik. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sales growth dan net profit margin ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Artinya, jika sales growth suatu perusahaan manufaktur yang tinggi, maka pertumbuhan laba juga baik. Sementara itu, jika presentasinya net profit margin suatu perusahaan manufaktur tinggi, maka akan menjamin suatu pertumbuhan laba yang dihasilkannya juga lebih baik gitu. Saran,
saran praktis yang pertama mungkin disarankan agar perusahaan ini mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pengelolaan biaya, inovasi, produk, dan strategi pemasaran yang bisa mempengaruhi pada pertumbuhan laba selain peningkatan penjualan. Yang kedua, disarankan agar perusahaan ini meningkatkan efisiensi kinerja suatu perusahaan sehingga perusahaan ini perlu fokus pada penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan mengoptimalkan pengelolaan asetnya serta biaya agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dengan modal yang tersedia. Yang ketiga, itu disarankan agar perusahaan ini tetap mempertahankan pertumbuhan penjualan agar pertumbuhan laba ini dapat tetap stabil dan meningkat. Yang keempat, ada investor. Investor juga harus mencari perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang baik. Dengan cara memeriksa laporan keuangan perusahaan, khususnya laporan laba rugi untuk mengevaluasi tren pendapatan. Yang selanjutnya ada saran teoritis, cakupan sampel penelitian ini harus diperluas gitu untuk mengakomodasi peneliti di masa mendatang. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan faktor atau variabel lain gitu yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan laba. Jadi variabel yang ditambahkan atau diganti tentunya akan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Contohnya seperti Investment Opportunity Set atau IOS. Ini mengingatkan Investment Opportunity Set atau IOS ini mengacu pada peluang investasi yang tersedia bagi perusahaan untuk pertumbuhan di masa depannya gitu. Jadi perusahaan dengan IOS yang besar memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang menjanjikan banyak hasil tinggi, baik itu dalam bentuk ekspansi produk atau juga penetrasi pasar baru atau inovasi teknologi gitu. Jadi investasi yang sukses dalam meningkatkan aset produknya perusahaan dan mendorong laba yang lebih besar dalam waktu yang jangka panjang gitu. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila mana ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.